Pagi ini kita ada di suasana mengucap syukur. Izinkan saya berbagi tentang bersyukurlah kepada Tuhan. Jemaat Bukit Sion 1 Tesalonika 5 ayat 18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki dalam Kristus Yesus bagi kita. Tuhan mau kita mengucap syukur dalam segala hal. Ingatlah perbuatan Tuhan. Daud mengkhotbahi dirinya di Mazmur pasal 3. Dia berkata, hai jiwaku, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dalam Ibrani 12. Alkitab berkata kita sedang menuju ke satu tempat yang bernama Bukit Sion Kekal. Gereja Sidang Jemaat Allah di Indonesia mengabadikan ayat itu di dalam surat baptisan air, bahwa kita sedang berjalan menuju kepada kota suci yang bernama Bukit Sion. Bukit Sion punya perjalanan yang indah, walaupun kadangkala perjalanannya terjal. Maka kita juga menambahkan sebuah nama di belakang Bukit Sion Immanuel. Kesadaran kalau Tuhan tidak menyertai pelayanan ini. Kami tidak bisa membayangkan kita sudah di mana sekarang. Tapi Tuhan baik. Tidak ada yang keliru dari apa yang diizinkan Tuhan terjadi. Maka mengucap syukurlah dalam segala hal. Bukit Sion mengucap syukur dalam segala hal. Yang pertama, kita mengucap syukur karena Dia Allah, karena Dia Tuhan, karena Dialah yang Maha Kuasa, dan karena kasih-Nya juga untuk selama-lamanya. Wahyu 11:16 dan ke-24:22 yang duduk di hadapan Allah di atas tahta, mereka bersyukur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dia layak menerima ucapan syukur. Sebab Dia Allah, Dia Raja segala Raja, Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Allah yang Maha Kuasa. Semua orang wajib mengucap syukur kepada Dia. Bukan saja karena perbuatannya, karena Dia Allah yang layak menerima ucapan syukur. Dia Tuhan. Jemaat Bukit Sion, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan layak menerima ucapan syukur dari segala hal itu. Ada perjalanan yang terjal. Ada perjalanan yang kadangkala tidak menyenangkan. Tetapi semua indah di dalam Tuhan. Dia Tuhan yang tahu apa yang harus diizinkannya. Dia Tuhan yang tahu apa yang harus dilakukannya. Dia lebih bijak dari semua hikmat
manusia. Dia lebih bijak dari semua perencanaan manusia. Dia tahu menentukan segala sesuatu menjadi baik akhirnya. Jemaat Bukit Sion, pandanglah kepada Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Pandanglah kepada Dia, Allah, Juru Selamat, pribadi yang agung, yang olehnya semua mulut, semua hidup harus mengucap syukur. Pandanglah kepada Dia, pribadinya sebagai Tuhan. Sama persis sebagai orang tua, kita harus menghormatinya karena posisinya sebagai orang tua. Demikianlah Tuhan harus diucapkan syukur karena posisi beliau adalah Tuhan yang punya hidup dan kehidupan ini. Manusia boleh merencanakan, manusia boleh mengusahakan, tapi kalau Tuhan tidak memberkati, sia-sialah semua usaha, rencana, pikiran, kelelahan. Hanya kalau Tuhan memberkati, semua kelelahan menjadi sesuatu yang indah pada waktunya. Hagai mengatakan, ada orang membawa benda-benda berkat-berkat yang dihasilkan ke rumah, tetapi berkat itu berubah seperti harta yang ditaruh di dalam kantong yang bocor. Dia habis, tidak ada arti. Tapi kalau Tuhan menolong, perkara kecil menjadi sesuatu yang luar biasa. Hanya 5 roti, 2 ikan, bisa 5.000 orang makan. Tuhan itu yang menjadikan apa yang menjadi kebaikan, apa yang menjadi sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Tuhan sangat bijaksana. Pandanglah kepada Yesus, Tuhan, Raja segala raja. Dia Allah yang layak menerima ucapan syukur kita. Kalaupun ada penderitaan, kesukaran di dalam hidup ini, kebaikan jauh lebih banyak. Kenikmatan jauh lebih banyak. Kebaikan Tuhan tidak bisa dihitung. Selain karena Dia Allah, selain karena kasih-Nya kekal tak berkesudahan, kita juga mengucap syukur karena perbuatan-perbuatannya. Apakah yang dilakukannya? Tentu kita sadar keselamatan lebih penting dari segala-galanya. Kita butuh kehidupan di dalam dunia, iya. Tapi kehidupan di dalam dunia tidak sebanding dengan kehidupan kekal yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Keselamatan itu sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jemaat Bukit Sion, jangan salah memandang kekristenan. Kita menjadi seorang Kristen bukan sekedar supaya dapat pertolongan Tuhan dalam hidup sekarang ini, walau itu juga disediakan Tuhan. Tetapi ada satu yang tidak bisa tersedia di muka bumi, ialah jalan keselamatan. Itu perbuatan Tuhan yang sangat luar biasa.
Dia mati di kayu salib untuk keselamatan kita. Harganya terlalu mahal dibayar. Dia turun dari surga, turun dari kekekalan, turun dari tempat yang tiada kekurangan apapun. Mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Rela mati di kayu salib seperti orang yang terkutuk hanya karena dia cinta kita dan dia mau menyelamatkan kita. Bersyukur kita sudah dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita diperkenankannya memanggil beliau ya Allah, ya Bapa, ya Aba. Bersyukur atas keselamatan itu. Bersyukur seisi rumah kita takut kepada Tuhan. Harta perlu, kekayaan perlu. Alkitab juga menyediakan itu bagi mereka yang mau meminta dan berusaha mendapatkannya. Tetapi keselamatan jauh lebih penting dari segala-galanya. Maka Yesus berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seisi dunia, tapi jiwanya binasa. Mari kita terus bertumbuh dewasa matang dalam cara berpikir, dalam cara memandang, dalam cara merasa. Tuhan sudah membayar lunas hidup kita. Dan kini kita menjadi milik kekasihnya. Beberapa perbuatan Tuhan, diantaranya ialah Alkitab berkata, Dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kalau begitu, sesungguhnya tidak ada satu peristiwa yang salah yang terjadi dalam hidup kita. Apakah itu air mata, apakah itu tantangan, apakah itu kesulitan, apa juga keindahan dan kemewahan. Semua diizinkan Tuhan untuk memproses kita supaya semakin hari semakin baik secara rohani, secara jasmani, hingga kita mencapai pertumbuhan yang sesuai dengan kehendak Kristus. Roma 8, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu berarti yang dimaksud ayat ini adalah kita semua. Saya baca terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia dan yang dipanggilnya sesuai dengan rencananya. Dia atur semua hal supaya menjadi kebaikan kita. Di terjemahan firman Allah yang hidup. Dan kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi atas diri kita adalah untuk kebaikan kita. Jika kita mengasihi Allah dan menyesuaikan diri dengan rencana-rencananya. Bukit Sion, kasihilah Tuhan. Bukit Sion,
kasihilah Tuhan. Maka semua yang terjadi kepada diri kita akan diubahnya, akan dibuatnya menjadi suatu kebaikan. Tidak ada yang salah. Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan tidak pernah salah alamat. Kalau kita mengasihi Tuhan, sungguh semua akan indah. Tuhan itu maha agung. Dia perencana ulung. Dia pelaksana ulung dari semua di dalam dunia. Saya berkali-kali saksi. Tiap hari saya selalu ingat dan renungkan bagaimana Tuhan itu luar biasa dan tiada taranya. Begitu banyak makhluk di dalam lautan yang membuka mulutnya butuh makan setiap hari. Dalam jumlah tahun, ribuan tahun, semua terpelihara oleh Tuhan. Mereka tidak punya akal budi. Mereka tidak punya hikmat. Mereka hanya membuka mulut saja. Supaya mulutnya dimasuki makanan yang patut dimakannya. Tidak ada perencanaan. Tidak ada cita-cita masa depan. Dengan insting saja mereka membuka mulut sambil berseru kepada penciptanya. Kalau mereka butuh makan setiap hari. Tapi terpelihara sempurna oleh Allah. Berapa banyak makhluk hidup selain manusia di muka bumi yang tidak punya hikmat, yang tidak punya perencanaan, yang juga tidak hidup oleh iman, hanya oleh insting semata. Tetapi karena dia ciptaan Allah, maka Allah wajib bertanggung jawab atasnya. Apalagi kita yang sudah ditebus oleh darahnya. Apalagi kita yang sudah dibayar lunas olehnya. Masa iya kita diabaikannya? Masa kita iya tidak diperdulikannya? Maka berpikirlah bijak. Berpikirlah bijak. Tuhan ada di antara kita. Jadi Tuhan itu menjadikan segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Perbuatan lain yang patut diingat. Tuhan adalah Tuhan yang membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pengkhotbah 3:11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kenapa kita sering salah paham tentang hidup ini? Hingga kita kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera. Ini kata Alkitab. Manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah. Itulah sebabnya kita sering salah paham. Akhirnya kita menggerutu. Akhirnya kita sambat. Sampai kita kehilangan iman kita dan pengharapan kita menjadi layu. Belajarlah Alkitab. Segala sesuatu dibuat Tuhan indah
pada waktunya. Tentu kita setuju dengan itu. Semua indah pada waktunya. Orang lain boleh tidak paham tentang perjalanan hidup kita. Tapi kita sendiri harus paham tentang apa yang kita jalani bersama Tuhan. Maka jangan terlalu peduli apa kata orang, walaupun kata orang seringkali menjadi perkataan Tuhan yang mengingatkan kita. Manusia katanya tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tidak bisa dipahami. Tetapi sekalipun kita tidak bisa pahami, tangan Tuhan bekerja siang malam untuk urusan hidup kita. Tuhan itu tidak punya kepentingan apapun. Kalau manusia tidak memuliakan Tuhan pun, batu-batu bisa berteriak memuliakan Tuhan, kata Alkitab. Kalau dia sangat peduli kepada kita, mengingatkan kita, menegur kita, mendisiplin kita, semua itu untuk kebaikan kita pada waktunya. Kalau Tuhan suruh kita berkorban, bukan karena Tuhan kekurangan harta. Kalau Tuhan suruh kita mentaati firman-Nya, bukan karena Tuhan butuh hidup kita. Tapi karena Dia sangat mengasihi kita. Seperti orang tua yang mengasihi anak-anaknya. Sesungguhnya kita tahu, sekalipun besok kita tua, tidak ada jaminan anak-anak kita akan ngopeni kita. Tapi toh kita terus mengasihi mereka dalam keadaannya itu. Begitulah gambaran tentang hati Tuhan kepada kita semua. Pengkhotbah 3:11 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Walaupun Allah telah menanamkan kekekalan di dalam hati manusia. Namun mereka tidak dapat melihat keseluruhan pekerjaan Allah. Itu alasannya mengapa kita sering salah paham tentang hidup ini. Kita tidak bisa melihat keseluruhan. Kita hanya bisa melihat yang kita bisa lihat hari ini, yang kita bisa rasa hari ini. Tapi bagaimana yang sekarang ini terjadi untuk hari esok, kita tidak bisa melihatnya. Maka kita menjadi sering salah paham tentang perjalanan hidup ini. Ketoke terlalu erkoso. Padahal diizinkan Tuhan itu membentuk kita ke hari esok. Supaya hari esok lebih indah. Kalau mau jadi sehat, mau jadi gereja yang sehat, kalau mau jadi orang Kristen yang sehat, semua harus diawali dari doa dan firman. Salah satu perwujudannya, mulai hari ini kita harus bersepakat untuk mengatakan kepada diri kita masing-masing, Mazmur 62 ayat 23. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku
tidak goyah. Ini harus sepakat kita. Itu harus ayat kehidupan kita tiap hari. Bangun tiap hari, ikrarkan. Hanya Tuhan membuat aku tenang. Tidak ada yang lain. Mari kita sepakat. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, satu lagi saya baca. Ia menentukan waktu yang tepat untuk segala sesuatu. Ia menentukan waktu yang tepat. Tuhan tidak menjawab doa dengan cepat. Dalam waktu yang cepat. Tapi Tuhan akan menjawab doa dalam waktu yang tepat. Itu menarik. Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan cepat. Tapi Tuhan pasti menjawab doa pada waktu yang tepat. Bersyukur, semua indah pada waktunya. Yang ketiga, kenapa kita mengucap syukur? Apa yang diperbuat Tuhan? Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sampai kepada keinginan kita yang baik datangnya dari Tuhan. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Setuju? Iya, karena Dia mencipta segala sesuatu, bersyukurlah. Perbuatan Tuhan yang terakhir, yang keempat. Dia Tuhan yang perbuatannya terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Mazmur 40 ayat 5. Banyaklah yang Kau lakukan ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya. Tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Tapi kalaupun kita mau coba hitung, terlalu banyak kalau dihitung. Sayang kita terlalu mudah tergoda hanya urusan-urusan yang remeh-temeh. Kita lebih suka peduli soal sepiring nasi dengan satu hembusan napas. Kalau lauk pauknya kurang enak, kita lebih peduli dari soal itu ketimbang napas yang masih kita bisa hidupi. Jangan dikira loh, bernapas itu perkara mudah. Nah, kalau sekarang kita menyebut, apa sih perbuatan Tuhan bagi Bukit Sion? Tidak terhitung. Tidak terhitung. Waktu memulai gereja ini, saya kasih dia nama Bezalel, seperti di kitab Keluaran. Beliaulah yang siang malam, sejak belum ada apa-apa. Sejak masih tanah kosong, dia sudah ada di sini. Jadi kalau sering saya menaruh perhatian kepada beliau, jangan salah mengerti. Inilah yang berkarya, dipakai Tuhan, supaya kita punya gedung gereja sebaik ini. Sengaja saya suruh dia datang. Sebenarnya saya minta dia kesaksian. Tapi nanti terlalu panjang katanya. Memang karena memorinya panjang kan. Nah ini yang dipakai Tuhan. Saudara jangan pernah lupakan ini. Kalau besok saya tidak ada, ingat selalu Bezalel. Kalau gereja ini
tidak ada tulisan Bezalel, sebenarnya ada di tembok itu. Tulisannya Bezalel. Mulai belum ada apa-apa. Masih rumput. Masih pohon-pohon pisang. Dia sudah tidur di sini. Saya gembala tidur di rumah. Tapi Tuhan pilih dia untuk menolong saya seperti Bezalel di Alkitab menemani Musa membangun kemah suci. Terima kasih, Kong. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Sekarang yang terakhir, kuasa dari mengucap syukur. Mengucap syukur itu besar kuasanya. Jangan diabaikan. Dua peristiwa penting di Alkitab, ucapan syukur mengadakan mujizat. Waktu Yesus kasih makan 5.000 orang, Yesus tidak melakukan macam-macam. Hanya mengangkat roti lalu mengucap syukur. Lalu dibagikan 5.000 laki-laki makan. Masih sisa 12 bakul. Peristiwa kedua, Yesus memberi makan 4.000 orang dari 7 roti. Sama, beliau hanya angkat rotinya mengucap syukur. Di terjemahan bahasa Indonesia, firman Allah yang hidup yang dipakai adalah kata mengucap syukur. Maka Bukit Sion belajar mengucap syukur. Jangan bersungut-sungut. Tidak ada berkat bagi mereka yang bersungut-sungut. Mulai sekarang, Bukit Sion, jangan bersungut-sungut. Katakan saja tiap hari, hanya dekat Allah saja aku tenang. Maka Bukit Sion, akhirnya bersyukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu, dan janganlah bersungut-sungut. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maka bersyukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Jangan suka bersungut-sungut. Amin. Bersyukurlah. Jemaat Bukit Sion, bersyukurlah. Kita sudah dibawa Tuhan kepada fase yang lebih baik. Betul kan? Kalau kalian berdiri sekarang di mimbar ini, terlihat keadaan kita sudah jauh lebih baik dari 39 tahun yang lalu. Tuhan Yesus memberkati.